Kenapa sayang? Ini dengan Miss Yuni. Iya, saya sendiri. Ini saya kakaknya yang barusan nelpon tadi. Saya aja yang melanjutin apa dia tuh gitu loh Mbak. Oke, siap. Yang dari Kamboja tadi ya. Ah, ah. Iya. Gimana Kak? Yang intinya jelasnya kan dek saya itu udah minta pulang Mbak. Dia nggak tahan di sana katanya nggak sesuai sama hati. Tadi dia pekerjaan itu untuk menipu orang itu gitu Mbak. Katanya dalam jangka 2 minggu ini kalau dia belum bisa pulang ke Indo katanya dia bakalan dijual katanya Mbak. Nah, itu betul. Karena itulah saya bilang nih, uh, 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 saya bingung mau jelaskan. Karena sampai kemarin tuh saya lihat ada yang cabut giginya, dicabut kukunya, tangannya disetrum, tubuhnya disetrum, habis itu ditelanjangi, semuanya itu benar-benar nyata gitu loh. Kalau yang ada di Kamboja itu benar. Bagaimana sih ceritanya kok bisa masuk ke sana itu bagaimana cerita awal mulanya kalau boleh tahu? Gini kan Mbak, dia tadinya hmm, memang dia meminta ke luar negeri, dia mau minta ke itu Mbak, ke Malaysia, ke Singapura katanya, katanya kan Mbak. Dia itu datanglah di ini, ada kawannya katanya, ayolah kita ke apa aja kita ke Thailand katanya gitu. Udahlah, oke, orang ini mau ke Thailand gitu. Ternyata orang itu ngapain izin ini izin salah loh Mbak gitu. Terus? Nah, tahu-taunya kata agennya ini iya kita ke Thailand. Tahu-taunya orang ini nggak tahu namanya baru pertama kali itu ke luar negeri ya kan Mbak. Boja gitu orang itu heran. Udah ada beberapa hari orang itu sadar bahwasanya orang itu telah dijual ke sana gitu Mbak. Pekerjaan yang dijanjikan itu nggak sesuai yang sesuai dengan yang diiming-imingkan sama agennya ini gitu. Tahukah agennya di mana, Kak? Agennya katanya orang itu kan berangkat dari Batam. Oke. Nah, ini aja katanya kalau sampai tahu agennya Kak, nanti dilaporkannya ke bos kami. Habislah kami di sini Kak, katanya gitu. Kan kita harus nyelidiki semuanya nih, panjang kali lebar. Kau tinggal di mana, Kak? Iya, Kau sendiri tinggal di mana? saya tinggal di Pekanbaru nih Mbak. Oh, Pekanbaru. Tahu saya dari mana? Ya. Sama, dikenalin temen. Itulah mantan kakak ipar saya sih yang kenalin sama saya. Itu namanya Jutri. Kemarin katanya dia mau berangkat, tapi nggak jadi, belum jadi keberangkatan dia, katanya gitu. Cobalah dulu telepon dulu Fair, ini Fair, agen saya yang mengurus saya, tapi saya belum jadi berangkat, katanya gitu. Yang dari Ujung Batu, dari Rohul. Dari Riau. Iya, Riau. Oke. Nah, Tapi belum jadi berangkat. nah, intinya adalah kalian ini jadi orang-orang yang tidak tahu bahayanya kerja di luar negeri. Di kampung-kampung pastinya kan nggak diedukasi ya. Nggak ada gitu ya, dikasih Enggak, tahu. enggak. Nah, sekarang itu karena di Jawa sekarang sudah pendidikannya lebih ya, maksudnya sudah dikasih tahu nih tentang Kamboja. Di Jawa sekarang berkurang. Sekarang yang dikejar adalah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Jadi sindikat itu sekarang carinya mangsa-mangsa yang ada di sana, yang memang sudah nggak kenal sama sekali dengan saya. Jadi kalau hari itu adik-adikmu lihat konten saya, mungkin adikmu nggak akan berani. Karena dulu itu saya pernah sempat nunjukin sampai kuku-kukunya dicabut, itu perhatian. Perhatian itu cuman kuku yang dicabut. Ini bagaimana dengan ginjalnya yang dioperasi diambil tanpa operasi? Itulah kata dia saya Mbak. Benar. Nanti Kak bisa kemungkinan nanti ginjal saya yang diambil Kak, katanya gitu. Iya. Itu sudah pasti. Karena itu saya melarang siapapun dimanapun untuk ke luar negeri tanpa prosedural. Karena ini saya aja yang dari Lampung nih mengurusi yang meninggal dunia aja berapa banyak. Lampung, Kamboja itu banyak sekali yang meninggal, Kak. Jadi tubuhnya itu bekas setruman. Tapi mereka tidak mengakui kalau disetrum, tapi orangnya sudah meninggal. Bagaimana mereka tahu? Iya. Nah, seperti yang saya berikan, Mbak. yang seperti nomor yang saya berikan tadi ini ke
ke saudaramu sebentar ya. Aku berikan juga ke kamu ya. Ini coba hubungi. Iya, iya. Coba hubungi. Bentar ya. Sebentar, nomor HP-mu belakangnya berapa ini? 5440, Mbak. 5440. Sebentar. 5440. Oke, ini. Oke, tak kasih nomornya itu. Nah, jadi gini lah Mbak, saya mau itu gimana solusinya Mbak? Saya minta tolong sama Mbak, gimana adik saya biar bisa lah terbantu sama Mbak dulu, adik saya bisa pulang ke Indo Mbak. Oke, nah sekali lagi itu ada nomornya. Kalau di sini kan nggak boleh nyebutin namamu, alamatmu semuanya nih, karena saya tidak ingin Iya, iya. adikmu nggak ada yang bantu. Sekarang kamu coba hubungi Iya. nomor yang saya berikan itu. Coba konsultasi, Oh bilang iya, aja disuruh Miss Yuni. oh iya Mbak, iya ya. Cepat hubungi ya. Oh iya Mbak, ya udah Karena itu makasih akan menjadi Mbak. rahasia ya, jangan sampai pergerakan kita diketahui oleh orang. Iya Mbak, Mm-mm. makasih ya Mbak. Jangan jangan update lagi ke saya ya, langsung update ke tim saya. Iya Mbak, iya Mbak. Oke? Iya Mbak, Ah, ah. Oke, makasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena kalau sudah ini adalah urusannya rahasia dan syukur alhamdulillah ya channel saya sudah didukung oleh 600 pengacara dari Indonesia Advokasi. Jadi mungkin hari ini saya belum mengenalkan satu persatu orang-orang yang membantu saya advokasi yang ada di seluruh Indonesia ya. Jadi saya memiliki beberapa advokasi. Jadi kalian yang membutuhkan bantuan saya, baik yang ada di pedesaan sekalipun. Jadi baik yang ada di kampung-kampung pun saya memiliki advokasi. Advokasi itu apakah gratis, Miss? Enggak, pasti ada biaya administrasinya ya. Tapi tidak sebesar yang kalian bayangkan di luar sana. Karena saya akan mencoba mengorganisasikan. Jadi saat ini saya didukung oleh advokasi yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia itu berjumlah 600 yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi apakah Miss Yuni itu sebuah organisasi? Sebuah organisasi masih belum ya, kalau saya bilang. Karena saya memang tujuan awal saya adalah mengawal kalian yang ada di luar negeri. Kan saya tidak bisa nih setiap hari menyalahkan terus pemerintah. Dan sekarang saya punya wadah, di mana wadah itu bisa bergerak, bisa menyatu, sampai ke kampung-kampung. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apapun itu tempat-tempat untuk kalian bersandar itu sudah ada. Perkara kalian sandarannya kuat atau enggak itu adalah pilihan kalian. Jadi hari ini saya baru mendapatkan informasi dari tim saya yang ada di Indonesia, ada 600 relawan advokasi yang ada di Indonesia yang akan membantu semua permasalahan kita. Jadi kita sudah untuk bisa bersandar setidak-tidaknya. Jadi kalau ada TPPO atau apapun kita tuh sudah ada. Jadi di Indonesianya sendiri sudah ada ya. Kantor pusatnya kemungkinan besar ada di Hong Kong, ya ini saya sendiri yang akan turun tangan. Jadi buat teman-teman nih, kalau memang ada masalah dan melibatkan Indonesia juga, insya Allah saya akan mampu, karena saya memiliki tim-tim yang ada di Indonesia. Bantu saya doa, khususnya doa ya, karena doa akan merubah segalanya. Dan kebetulan saat ini kita sedang merencanakan nih, memberikan edukasi-edukasi. Ya, kita melangkah dengan pasti walaupun di awal kita sempoyongan, di awal kita disepelekan, di awal kita tidak dianggap, bahkan di awal kita tidak pernah dianggap ada. Kita sampai dilabeli bahwa Miss Yuni itu adalah penjual aib, Miss Yuni itu cari cuan saja, Miss Yuni itu cuman ini seperti itu. Udah nggak apa-apa. Kita nggak usah fokus dengan orang yang menghina kita nggak usah fokus dengan orang yang menjatuhkan kita. Tapi sekarang kita fokus untuk membantu kemaslahatan. Kita membantu memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan seorang tokoh, saya bukan seorang Kartini Indonesia, saya bukan seorang pejuang, tapi saya hanya ingin bilang ini effort yang saya punya dan saya mampu melakukannya, dan ternyata di Indonesia itu terorganisir beberapa advokasi yang mau membantu kalian.
Dan saya bilang, apakah itu karena kalian merasa bahwa kami bodoh, terus kalian ingin menjadi satu dengan kami? Tidak. Karena kami sadar keadaan kita di luar sana itu SDM-nya kurang. Karena itulah menjadikan kita sebuah edukasi dan edukasi saja. Jadi sekali lagi buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya